Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Syarif Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program, yang dimana program tersebut itu akan meminta kita menginput N dan menghasilkan output berupa bentuk hati. Betul. Untuk logika dan struktur itu, di sini dia itu akan program itu akan menghasilkan form bintang berbentuk hati menggunakan input N, di mana N harus berada di antara 5 hingga 60. Program memulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan nilai N dan melakukan validasi dengan memeriksa N kurang dari 5 atau lebih dari 60. Jika N tidak sesuai dengan nilai tersebut, ya program akan meminta itu ulang menggunakan dua label goto, yang dimana ada back 1 dan back 2, untuk mengarahkan pengguna kembali ke input jika nilai N tidak valid. Setelah mendapatkan nilai N yang valid, program kemudian mencetak pola hati. Pada bagian pertama, program mencetak bagian atas hati dengan dua set baris bintang yang simetris. Untuk mencapainya, program menggunakan dua loop bersaraf. Satu di sebelah kiri dan kanan, dan satu lagi untuk mencetak bintang. Proses ini berulang dengan meningkatkan jumlah bintang dan mengurangi jumlah spasi sesuai dengan pola hati. Pada bilang bagian kedua, program mencetak bagian bawah hati yang berbentuk segitiga terbalik dengan bintang yang semakin banyak di setiap barisnya. Prosesnya menggunakan loop yang mencetak segitiga sebelah kiri dan bintang di tengahnya, di mana jumlah bintang berkurang dari atas ke bawah. Pola yang dihasilkan oleh program ini adalah bentuk hati simetris yang terdiri dari dua bagian. Tuh, yang masing-masing dengan pola bintang yang berbeda. Di sini ada algoritmanya, punya algoritma berikut ya. Kita mulai. Terus variabelnya itu bertipe integer, ada variabel I, J, dan N. Terus kita bikin. Ini saya menggunakan dua perulangan for ya. Perulangan goto, ada back 1 dan back 2 gitu. Terus di sini juga saya memastikan bahwa program ini itu berjalan ya. Ini harusnya 60 ya. Jadi dia itu 5 kurang dari sama dengan N kurang dari sama dengan 60 gitu. Jadi programnya itu bisa kita jalankan ketika N itu lebih dari sama dengan 5 dan juga kurang dari sama dengan 60. So, kalau dia itu lebih kecil dari 5 dan lebih dari 60, dia outputnya tidak akan sesuai, tidak akan, jadi dia tidak akan begitu hati. Terus kita write itu input nilai N itu berapa agar dia tersimpan di dalam program. Terus kita cek apakah N kurang dari sama dengan 5. Jika benar, maka dia akan kembali ke back 1. Oh, jika dia false, dia akan lanjut nih, dia akan ngecek lagi apakah N dia itu lebih dari 75 gitu. Kalau berarti dia akan balik ke back 2. Jika salah ya dia bakal lanjut ke dalam for. Oke, for I sama dengan N dibagi 2 kurang dari sama dengan N gitu. Nanti mungkin ini untuk bagian atasnya ya, gitu. Dengan for J du 1 du sama dengan 1 kurang dari sama dengan N min 1, kita cetak spasi. Untuk for J sama dengan 1 kurang dari sama dengan 1 itu mencetak bintang. Untuk for J du 1 sama dengan for J sama dengan 1 kurang dari sama dengan N min 1 itu untuk spasi. For J du 1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan I itu untuk
bintang, terus kita write dan kita end. Untuk for selanjutnya itu ada untuk bagian bawah itu ada kita menggunakan for i sama dengan satu to end gitu. Terus kita bikin for j sama dengan satu kurang dari sama dengan i min satu. Tuh. Terus dia akan mencetak spasi. Untuk for j sama dengan satu kurang dari sama dengan 2 dikali n min satu n min i ditambah 4 itu kamu cetak di A, Wetland, N, dan program try. Untuk yang seperti ini, so, kita mulai. Ini untuk kondisi perulangan itu ya, saya ikut N, terus dia ceknya apakah di sini dia tuh bakal ngecek apakah emang benar. Jika benar ya udah dia bakal kembali, jika salah dia bakal tetap peluangnya itu terus ya bakal ke bawah, dia akan ngecek terus apakah ini itu jika benar ya udah dia confirm, jika benar dia bakal mencetak spasi, jika benar dia akan mencetak bintang. Terus kalau misalnya udah cetak dia bakal J plus plus atau enggak I plus sama dengan 2 atau enggak J plus sama. Ini hampir sama sih sebenarnya penjelasannya di pseudocode kayak gitu. Yang memang pseudocode itu lebih bentuknya sebagai program, dengan flowchart itu sebagai gambaran. Ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Terus, ya, untuk flowchart bagian bawahnya. Untuk programnya itu seperti ini ya teman-teman. Itu lalu dengan string untuk input, tujuannya test video untuk efisiensi programnya. Agar programnya itu tidak bertele-tele. Jika datanya itu IJN, ini saya menggunakan perulangan gue itu, dan juga kita input N, ada nested for, ya, ini untuk bagian atas dari hatinya. Tuh. Sedangkan itu untuk bagian bawah, artinya bagian segitiganya ya. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih.